ويبصرون بأيكم المفتون ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Semoga yang membaca Al-Quran dan kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ya mujibad du'as-sa'ilin. Abi dan Umi yang kami hormati, anak-anak yang kami sayangi, mari kita dengarkan tausiah singkat dari Ustadz Rahmat Santosa SPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu iman. Allah amanahkan kepada kita hingga pada Pak Somad. Udah dengerin itu. Wajah ya Zoom meskipun dalam kondisi daring, tetapi insya Allah tidak mengurangi kekhidmat dan kekhusyuan kita dalam mengikuti agenda kenalan sekolah yang diadakan oleh SDIT Muhammadiyah Gunung Terang dalam rangka menyambut tahun ajaran baru 2021-2022. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru kelas yang hadir, Abi Umi, anandaku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah melindungi kita semuanya, menjaga kita semuanya, meridhoi kita semuanya. Atas segala bala, atas segala musibah. Dan kita doakan bersama saudara-saudara kita, teman-teman kita, handai tolan kerabat, tetangga, sanak famili, yang barangkali masih istirahat karena dalam masa penyembuhan dari ujian sakit. Semoga Allah berikan kesabaran dan sakit yang diderita menjadi penebus kesalahan dan khilaf mereka yang sedang sakit atas kekhilafan dan dosa-dosa yang telah lalu. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Umi yang dirahmati Allah, anandaku sekalian yang Bapak sayangi, cintai dan banggakan. Kita wajib terus bersyukur kepada Allah meskipun sepertinya beberapa saat ke depan kita akan belajar masih melalui metode daring, ya, belajar dalam jaringan, tetapi insya Allah tidak menyulutkan, tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi ini ada dua, thalabul ilmi dalam hal kuantitas dan thalabul ilmi dalam hal kualitas. Thalabul ilmi dalam hal kualitas yakni mencapai keberkahan ilmu, di mana para ulama kita
mereka sangat menghargai ilmu, sehingga ilmu sedikit apapun yang mereka terima dari guru-guru mereka menjadi sebab berkahnya kehidupan mereka. Jadi kita sebagai kaum muslimin memiliki alternatif yang tidak kalah hebatnya, yakni keberkahan ilmu. Barangkali dengan ujian masa pandemi ini, ilmu kita berkurang, tidak maksimal dalam memperolehnya. Tetapi kita masih punya peluang, yakni keberkahan ilmu. Dengan keberkahan ilmu, yakni sedikit yang didapat tetapi bermanfaat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Tidak ada perintah untuk mendapatkan banyaknya ilmu. Karena hidayah Islam ini tidak diterima hanya oleh orang-orang yang cerdas. Tetapi atas keberkahan ilmu, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah pilih, yakni adalah orang-orang yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kepada Allah supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, bukan hanya rizki yang banyak, bukan hanya harta yang berlimpah. Buat apa harta berlimpah kalau tidak ada keberkahan? Inilah yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kemudian amalan mutaqabbalan, dan amal-amal kita diterima. Diterima di sisi Allah. Allah lah yang sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik yang memberikan balasan. Allah sangat mengerti kehidupan dan kebutuhannya. Kalau Allah mengizinkan kita hidup, kita bermohon kepada Allah kebaikan, insya Allah Allah akan kabulkan kehidupan kita, kehidupan yang baik, yang barokah. Dan segala amalan yang kita lakukan diterima sebagai simpanan amal baik yang akan kita lihat petik hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Itu di antara yang kita mohonkan, kita doakan kepada Allah, kita panjatkan doa kepada Allah supaya hidup kita bermanfaat. Yang kedua, bi umi rahimani wa rahimakumullah, saya teringat akan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau thalabul ilmi kepada seorang nabi, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam. Beliau berkata, aku akan berjalan bertahun-tahun atau aku akan tidak berhenti sebelum aku terbentur oleh lautan. Artinya sebuah ghirah, sebuah semangat yang tinggi dari Nabi Musa. Kita lihat pesona Nabi Musa ini adalah orang yang paling mulia pada waktu itu karena Allah berikan derajat kenabian dan kerasulan. Tapi kemuliaan beliau ini tidak menyulutkan, tidak mengurangi semangat beliau dalam thalabul ilmi. Apapun kondisinya, beliau beriktikad, berazam untuk mencari orang yang lebih alim dari beliau. Kita bisa lihat kisahnya dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Kemudian beliau berjalan yang sangat jauh. Singkat kata, singkat cerita, ada 3 hal yang bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama adalah ucapan Nabi Khidir ketika mengizinkan Nabi Musa untuk bisa ikut belajar bersama beliau, Nabi Khidir alaihissalam, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah jangan banyak bertanya. Jangan bertanya sebelum aku sendiri yang akan menjelaskan apa maksud tujuanku melakukan ini dan itu. Nah ini, hadirin sekalian, sebuah etika belajar yang sangat luar biasa dan agung sekali yang diajarkan
oleh Nabi Khidir kepada calon muridnya, jangan pernah bertanya sebelum aku menjelaskan sendiri apa hikmah dari perbuatanku. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyanggupi karena dirasa beliau bisa dengan mudah mengikuti aturan yang yang telah ditetapkan oleh gurunya. Berjalanlah mereka menaiki sebuah perahu. Tidak lama kemudian mereka mendayung perahu. Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Kemudian muncullah sikap ilmiah atau sifat manusiawi dari Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana engkau melubangi perahu yang sedang kita tumpangi? Bukankah ini berbahaya? Nanti kalau ombaknya besar bisa tenggelam kita. Maka Nabi Khidir langsung memperingatkan, bukankah aku tadi sudah menyampaikan? Jangan pernah bertanya sebelum aku sendiri yang menjelaskannya. Kemudian Nabi Musa menyadari kekeliruan dan kesalahannya, kemudian minta maaf. Kemudian selanjutnya Nabi Khidir melakukan perbuatan yang lebih rumit lagi dicerna, yakni membunuh seorang anak laki-laki. Dengan membunuh anak laki-laki tersebut, Nabi Musa alaihissalam tambah lagi sifat kemanusiawiannya muncul. Mengapa engkau membunuh anak yang tidak berdosa? Maka Nabi Khidir berkata, bukankah aku sudah katakan kamu tidak akan sabar bersamaku? Sampai Nabi Khidir menegakkan bangunan yang roboh sementara bekal mereka habis, tidak punya lagi uang. Dan kebetulan kampung yang dikunjunginya itu orangnya pelit-pelit. Sehingga tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, bekerja tanpa upah. Kemudian Nabi Musa berkata, kalau engkau mau kita bisa minta seteguk dua teguk air atau sesuap dua suap makanan atas pekerjaan kita. Kita ini sedang kehausan, kelaparan, kehabisan bekal, kita sebagai musafir. Pamit lah, masa enggak. Ini. Maka Nabi Khidir mengatakan, inilah saatnya perpisahanku dengan kamu, kamu tidak akan sabar bersamaku. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dari situlah kita mendapatkan pelajaran berharga bagaimana etika kita dalam thalabul ilmi yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Mudah-mudahan dengan masa-masa yang seperti ini, kita diberikan kesabaran untuk melakukan, bukan untuk mendapatkan ilmu yang banyak, tetapi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rahmat atas tausiahnya. Abi dan Umi yang kami hormati, anak-anak yang kami sayangi, tibalah di acara inti kita, yaitu orientasi orang tua atau wali murid kelas 2 SDIT Muhammadiyah, yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Andri Satriawan MPDGR. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak tunggu ya, silakan yang mau jawab salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abi Umi, orang tua siswa SDT Muhammadiyah Gunung Terang, kelas 2 tahun pelajaran 2021-2022 yang kami hormati. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SDT Muhammadiyah Gunung Terang yang solih dan solihah. Salam dan salam marilah kita panjatkan kehadirat puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertatap muka walaupun secara daring via Zoom. Semoga ke depan insya Allah kita bisa silaturahmi langsung bertatap muka insya Allah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sosok teladan bagi kita semua dan kita nantikan syafaatnya hingga yang akhir. Ya Abi Umi dan anak-anak sekalian, untuk di awal ini kami sampaikan acara hari ini adalah orientasi orang tua siswa, di mana kegiatan ini bertujuan nanti insya Allah ada pemaparan-pemaparan dari kami terkait program-program sekolah, kemudian bagaimana kebaikan yang harus kita dapati di kedepan hari gitu ya, di hari ke depan. Jadi ini saya berharap Abi Umi yang belum bergabung bisa bergabung ya. Ini kalau saya lihat ini mayoritas malah anak-anak yang hadir. Karena untuk MPLS khusus siswa insya Allah kita laksanakan di pekan depan setelah Idul Adha. Jadi untuk agenda hari ini difokuskan untuk orang tua. Jadi nanti orang tua bisa memberikan masukan, saran, dan kita coba cari hal-hal yang terbaik untuk proses pembelajaran ke depan. Gitu. Tapi untuk anak-anak kita boleh ikut ya, tetap ikut. Karena saya yakin sudah pada kangen ke sekolahan ya. Oke, sebelumnya mohon izin host untuk bisa saya share screen. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Pak Supri. Oke, aman Pak Supri ya? Ya, full, oke. Ya, selamat datang Bapak Ibu di Zoom meeting SDT Muhammadiyah Gunung Terang, Sekolah Cerdas, Terampil, dan Berakhlak Mulia. Hari ini kegiatan kita adalah orientasi orang tua siswa, bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya untuk orang tua siswa kelas 2. Mohon maaf itu tadi masih Senin ya, hari Selasa. Abi Umi kami sampaikan terlebih dahulu yang sebelumnya permohonan maaf karena agenda hari ini seyogyanya harusnya kita laksanakan secara tatap muka di sekolah karena konsepan kami di awal untuk pekan ini adalah kita bertemu dengan orang tua siswa di sekolah. Namun karena ada instruksi dari pemerintah terkait pemberlakuannya PPKM, maka mohon maaf kami belum bisa menghadirkan Abi Umi di sekolah kita. Semoga nanti di lain kesempatan bisa kita adakan pertemuan kembali bersama-sama tatap muka di sekolah. Ya, Abi Umi dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini kelas 2 adalah dari kelas 1 yang lalu. Mohon maaf sebesar-besarnya karena selama 1 tahun kemarin kita belum bisa juga melaksanakan kegiatan tatap muka, baik itu terbatas maupun secara full, karena mengingat kondisi yang memang belum memungkinkan. Dan mohon maaf juga kita belum banyak berinteraksi. Saya hanya berinteraksi beberapa orang saja yang memang ketemu di sekolahan. Jadi mohon izin dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami berikan. Abi Umi SDT Muhammadiyah merupakan sekolah dasar Islam terpadu yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum keislaman. Kemudian Muhammadiyah sendiri itu yang bermakna pengikut Nabi Muhammad, dengan harapan sekolah kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW.
bagaimana menjadi guru-guru yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad, bagaimana kepala sekolah, karyawan, lingkungan, dan juga siswa, bahkan orang tua siswa SDT Muhammadiyah merupakan orang-orang yang bisa menjalankan tuntunan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah nama dari SDT Muhammadiyah. Jadi itulah cita-cita besar kita untuk bisa bersama-sama menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Abi Umi, kami perlu sampaikan visi SDT Muhammadiyah karena visi SDT Muhammadiyah Gunung Terang itu saat ini sudah berubah. Terakhir, visi kita adalah menjadi sekolah yang unggul di Bandar Lampung pada tahun 2020. Saat ini sudah 2021, maka kami melakukan revisi ya. Visi sekolah kita menjadi sekolah unggul dan modern yang berkarakter Islami di Bandar Lampung pada tahun 2030. Ini targetan kita menjadi sekolah yang unggul di segala bidang, kemudian juga modern dan berkarakter Islami di Bandar Lampung pada tahun 2030. Dengan misinya menanamkan dan membudayakan nilai-nilai keislaman dalam praktik seharian, melaksanakan KBM yang seimbang antara pendidikan umum dan moral, kemudian melengkapi sarana prasarana, mengoptimalkan manajemen pelayanan pendidikan, mengembangkan sumber daya manusia yang mumpuni profesional, dan memiliki pemahaman pengamalan Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian Abi Umi, ini kami sampaikan biodata SDT Muhammadiyah Gunung Terang. Jadi nanti Abi Umi bisa follow juga di akun medsos sekolah kita. Di Facebook itu ada SDITM Gunter. Jadi kalau Abi Umi lihat Facebook, Facebooknya lihat di SDITM Gunter, bukan SDIT Muhammadiyah, karena sepertinya ada beberapa akun juga yang menamai SDIT Muhammadiyah Gunung Terang. Jadi untuk saat ini akun Facebook kita SDITM Gunter. Kemudian untuk blog kita, untuk website kita itu sditmu.sch.id. Kemudian untuk Instagramnya bisa di follow juga SDIT Muhammadiyah _Gunter. Dan kalau YouTube kita SDIT Muhammadiyah Gunung Terang. Nah, nanti Abi Umi bisa follow, subscribe, kemudian ikuti medsos-medsos kita untuk mendukung program sekolah, dan insya Allah banyak hal yang bisa kami berikan juga di informasi via medsos tersebut. Kemudian moto sekolah kita adalah cerdas, terampil, berakhlak mulia. Inilah 3 hal yang menjadi pokok kita mendambakan anak-anak nanti cerdas, terampil, dan juga berakhlak mulia. Ini bukan satu paket yang terpisah, bukan berarti karena tadi tulisannya cerdas duluan, terampil di tengah, berakhlak mulia di belakang, bukan berarti kita menyampingkan akhlak mulia, tapi ini bersamaan. Cerdas, terampil, berakhlak mulia, karena saya tidak bisa sebutkan cerdas, terampil, berakhlak mulia secara bersamaan. Ya. Jadi moto sekolah kita, anak-anak kita nanti bisa menjadi cerdas bukan hanya sekedar kognitif, tapi cerdas berproses, cerdas berkomunikasi. Jadi Abi Umi, kalaupun saat ini siswa kelas 1 yang naik kelas 2 ternyata sampai saat ini masih belum bisa membaca, jangan khawatir, jangan takut, insya Allah kita berproses gitu ya. Ketika berproses yang baik, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Kita doakan. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa menanamkan karakter-karakter anak-anak, akhlak anak-anak, dan bagaimana proses pembelajaran yang baik seperti itu. Kemudian terampil adalah kegiatan yang kita laksanakan biasanya itu dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Namun di masa pandemi ini saat ini memang belum bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, tetapi insya Allah di tahun ini kegiatan-kegiatan kesiswaan kita juga akan aktif walaupun hanya via daring. Insya Allah nanti kita akan mengundang beberapa pakar-pakar juga yang nanti akan dijadwalkan. Salah satu contohnya misalkan nanti kalau untuk di kelas bawah kemungkinan nanti ya untuk belajar menggunakan kertas lipat seperti itu. Kemudian kalau di kelas atas nanti bisa model belajar menulis seperti itu. Jadi banyak yang sudah kita konsep, insya Allah nanti bisa kita laksanakan di tahun ini, sehingga meskipun dalam keadaan pandemi dan belajar secara daring, insya Allah kita juga bisa melatih keterampilan siswa. Kemudian yang terpenting adalah yang berakhlak mulia. Ini fokus utama kita
untuk anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Insya Allah nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Ya, sebelum saya lanjut, Abi Umi, jadi untuk ajaran baru ini, untuk sementara ini kita melakukan pembelajaran masih secara daring. Dikarenakan memang kondisi kota kita masih merah. Yang lalu saya sudah sempat menyampaikan bahwa kita akan melakukan tatap muka terbatas. Untuk fasilitas tatap muka terbatas sudah kita siapkan juga. Yang harusnya ajaran baru ini sudah tatap muka terbatas, namun karena instruksi wali kota dan juga kondisi memang tidak memungkinkan, maka mohon maaf untuk sementara ini kita masih daring. Tapi kami akan mengusahakan semoga di 3 bulan ke depan, konsepan kami 3 bulan ke depan kita tetap akan melaksanakan tatap muka terbatas, namun dengan syarat, dengan beberapa persyaratan, dan terutama nanti mendapatkan izin dari orang tua siswa. Jadi insya Allah Abi Umi tahun ini saya akan upayakan bisa tatap muka terbatas. Namun ya dengan syarat tadi, protokol kesehatan, kemudian nanti hanya terbatas di beberapa hari saja, khusus untuk anak-anak, dan terutama yang di kelas 1 dan kelas 2. Ini kelas 1, kelas 2, ini sangat penting untuk bisa tatap muka terbatas. Insya Allah kita akan usahakan, namun mohon maaf belum bisa dalam waktu dekat, karena kalau dalam waktu dekat ini kami melaksanakan tatap muka, maka kami nanti akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. Jadi kita coba tunda dulu ya, Bim. Jadi mohon maaf belum bisa saat ini. Kami usahakan semoga 3 bulan ke depan, semoga warnanya tidak lagi warna merah, sudah berubah jadi oranye, bahkan kalau bisa hijau ya. Walaupun oranye, insya Allah kita akan tetap usahakan bisa tatap muka terbatas. Ataupun parah-parahnya masih merah, tapi ternyata kegiatan di kota itu masih berjalan seperti biasanya, tidak ada pengaturan-pengaturan seperti saat ini PPKM, insya Allah nanti kita tetap usahakan bisa tatap muka terbatas. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, Abi Umi, kami juga memperkenalkan ini adalah pimpinan cabang Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Langkapura. Jadi perlu kami sampaikan untuk sekolah kita SDT Muhammadiyah Gunung Kerang itu di bawah naungan Majelis Dikdasmen PCM Langkapura. Jadi kalau di Muhammadiyah itu yang pertama untuk di tingkat cabang atau di tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang pimpinan cabang Muhammadiyah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Insinyur Bambang Sutono, Ketua PCM Langkapura. Dan beliau saat ini dalam keadaan sakit, mohon doanya dari Abi Umi semua, semoga beliau cepat sembuh dan bisa membersamai kita bersama. Kemudian di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah itu ada ranting. Ranting itu biasanya adalah gabungan dari beberapa desa atau kelurahan yang nanti membentuk satu ranting, seperti itu. Kemudian kalau di kota atau di kabupaten itu ada namanya pimpinan daerah Muhammadiyah. Sedangkan di provinsi itu namanya pimpinan wilayah Muhammadiyah. Sedangkan di pusat ada namanya pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian di Persyarikatan Muhammadiyah di bawah-bawahnya, baik di pimpinan cabang, di bawah pimpinan daerah, pimpinan wilayah, ataupun pimpinan pusat, itu juga ada beberapa majelis-majelis. Di antaranya adalah Majelis Dikdasmen atau Majelis Pendidikan. Kemudian ada Majelis Ekonomi, ada Majelis Tablik, ada Majelis Tarjih. Kemudian banyak lagi majelis-majelis yang lainnya, majelis kesehatan, ya. Kemudian majelis-majelis yang lainnya yang membidangi tertentu, bidang-bidang tertentu. Nah, untuk di PCM Langkapura yang di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Langkapura itu ada Bapak Dr. Andes Hermansyah MM. Beliau adalah Ketua Majelis Dikdasmen Langkapura. Jadi yang mengurusi sekolah kita, yang mengkoordinir sekolah kita, yang memberikan arahan segala macam, ini di bawah naungan dari Bapak Dr. Andes Hermansyah MM. Nah, beliau didampingi oleh Bapak Eko Budi Sulistyo, SAP MAP, beliau adalah Sekretaris Majelis Dikdasmen tingkat Langkapura. Dan alhamdulillah sekolah kita juga mempunyai seorang penasehat sekolah, yaitu Bapak Profesor Dr. Warsito DA. Beliau juga adalah atas pendidikan Indonesia yang berada di Prancis saat ini. Alhamdulillah beliau juga adalah seorang penasehat sekolah dan yang memberikan arahan kepada kami untuk menjadi sekolah yang lebih baik. Itu perkenalan terkait pimpinan cabang. Ini saya perkenalkan diri juga, Bimi, mungkin ada yang nggak kenal. Mungkin kalau ada yang sekolah, saya di Sangka TU.
Atau ketika saya ke Abi Umi ke sekolahan disangka saya bendahara gitu ya. Karena ketika TU tidak ada atau ketika bendahara sedang izin, saya juga yang kadang membantu melayani Abi Umi. Jadi perkenalkan, nama saya Andri Satriawan. Saya adalah Kepala Sekolah SDT Muhammadiyah Gunung Serang sejak tahun 2014. Jadi sudah 2 periode ini. Insya Allah nanti akan habis masa jabatan di tahun 2023. Insya Allah. Kemudian saya perkenalkan, saya sudah menikah, saya punya 2 orang anak, 1 istri. Kemudian saya bertempat tinggal di Natar, tepatnya di Jalan Kogop, di perumahan Bumi Indah Permai, Blok C nomor 6. Kemudian ini ada medsosnya saya, Facebooknya Andri Satriawan, double T, ini ada tasdidnya. Kemudian Instagram saya ada @andrisatriawan89. Kemudian nomor handphone saya 0823 0634 7053, ini nomor WA juga. Jadi Abi Umi, ketika ada hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan, kemudian diberikan informasi ataupun kritik dan saran yang membangun untuk sekolah kita, Abi Umi jangan sungkan-sungkan untuk bisa WA ke saya, gitu ya. Kalaupun ternyata nanti masih ada yang sungkan, ya boleh juga disampaikan ke siswa kita, ke wali siswa ya, wali kelas, kepada wali kelas, sehingga nanti akan tersampaikan kepada kami. Jangan sungkan-sungkan Abi Umi, insya Allah kami terbuka, pintu kantor juga terbuka. Ketika ada saya, Abi Umi mau menyampaikan curhat, kemudian memberikan saran segala macam, insya Allah saya siap melayani. Kemudian itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan orang-orang hebat di balik saya. Kalau Rasulullah SAW itu memiliki 4 sahabat juga, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Saya juga mempunyai para sahabat, punya rekan, 4 orang wakil kepala sekolah, yang semoga keempat ini juga mempunyai sifat-sifat yang luar biasa, layaknya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Amin, insya Allah. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Ramlan SPDI yang posisi sebelah kiri. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi kegiatan kesiswaan SDT Muhammadiyah Gunung Terang, beliau yang mengkoordinir. Kemudian di sebelah Pak Ramlan ada Bapak M. Mutatahirin SPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah ISMUBA, Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab. Jadi untuk mengurusi urusan keislaman guru, kemudian keislaman siswa, nilai-nilai religius itu beliau yang mengkoordinasikan. Kemudian di foto di sebelah saya, sebelah kanan ada Ibu Wiwin Alwiningsi SPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Beliaulah yang membantu kami merancang kurikulum sekolah dan juga merancang program kurikulum pembelajaran di sekolah kita. Kemudian yang terakhir di sebelah kanan, Ustadz Rohmat Santosa SPDI, beliau adalah wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, sarana lahir dan batin ini ya, kalau kami bilang. Kenapa? Karena bukan hanya ngurusin perlengkapan sekolah, tetapi beliau juga membantu juga terkadang untuk memberikan nasihat-nasihat juga kepada kami. Itu untuk wakil kepala sekolah. Kemudian saya perkenalkan juga tenaga kependidikan, mungkin karena banyak yang tidak ke sekolahan ataupun memang belum sempat. Kami perkenalkan di sebelah kiri kita ada Bapak Mas'ud. Beliau adalah keamanan kita, security sekolah kita. Jadi Abi Umi ketika di sekolah nanti akan disambut pertama oleh Pak Mas'ud. Kemudian yang di tengah Ibu Ani Lidiawati atau biasa kami panggil dengan nama Ibu Lydia. Beliau adalah bendahara sekolah dan beliau yang biasanya melayani Abi Umi dalam kegiatan pembayaran, ya. Kemudian di sebelah kanannya ada Bapak Rudi Setiawan, beliau adalah tata usaha sekolah kita. Beliau yang mengurusi administrasi, surat menyurat ketika Abi Umi nanti membutuhkan surat menyurat. Di antaranya tugas beliau itu. Kemudian mohon bisa menyimak, ini ada video profil guru kelas 2 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Mohon dilihat.
gangguan ya? Enggak, mereka buat sendiri. Mereka kirim ke saya. Mohon maaf gangguan sepertinya tadi. Kami ulang sebentar. Ya, itulah tadi video profil guru-guru kita. Mohon maaf kalau fotonya unyu-unyu. Sepertinya itu foto-foto uniknya guru-guru kita ketika memang lagi nyantai. Ya, Bi Umi saya perkenalkan lebih detail. Yang pertama, untuk kelas 2 Imam Hanafi, itu wali kelasnya adalah Ibu Dian Arwulan, didampingi oleh Ibu Fitriani, untuk beliau membantu untuk mengajar di bidang tahfiz. Kemudian kelas 2 Imam Malik, Bapak Jafar Syadid untuk wali kelas, dan Ibu Farihatul Hasna, beliau adalah guru tahfiz. Ya, perlu kami sampaikan Pak Jafar Syadid ini adalah sebelumnya adalah kepala sekolah SDT Muhammadiyah Gunung Terang. Beliau juga punya banyak jasa untuk sekolah kita, untuk membangun sekolah kita sudah lebih baik seperti saat ini. Dan alhamdulillah beliau masih bisa membersamai kita, dan kali ini spesial beliau akan mengajar khusus di kelas 2 Imam Malik. Kemudian di kelas 2 Imam Syafi'i ada Ibu Anggi Tias Prabawati, itu untuk wali kelas, dan Ibu Sri Andiani guru tahfiz. Kemudian kelas 2 Imam Hambali, Ibu Purniza, dan didampingi oleh Pak Nopi Hendra untuk guru tahfiz. Oke, saya akan menyapa dulu guru-guru kelas 2 kita. Ibu Dian Arwulan, hadir? Bu Dian? Alhamdulillah hadir, Pak. Ya, makasih Bu Ulan. Selanjutnya Bu Fitriani hadir? Alhamdulillah hadir, Pak. Ya. Pak Jafar, hadir? Hadir, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Farihatul Hasnah? Bu Fari ada? Oh, sepertinya belum hadir sepertinya ya. Bu Anggi ada ya tadi ya? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Sri Andiani? Hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya Ibu Purniza. Bu Purniza hadir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nopi Hendra.
Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya Pak Nopi asik tuh ya di tempatnya ya. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan. Abi Umi, program unggulan kita itu adalah One Day One Color Achieving 5 Juice. Jadi kita punya program bagaimana alumni-alumni kita lulusan dari SDT Muhammadiyah Gunung Karang bisa habis 5 juz dengan program yang insya Allah menyenangkan, menghafal Al-Qur'annya, dan 1 hari dengan 1 warna. Namun kemarin juga kondisi memang pandemi dan memang tidak memungkinkan untuk kita 1 hari 1 warna. Maka program ini sementara ini kita kurangi dari 1 hari 1 warna menjadi 1 warna untuk 2 hari. Ini mengingat kondisi pandemi dan agak susah pembelajaran daring untuk tahfiz. Maka mohon doanya Abi Umi nanti insya Allah kalaupun sudah bisa nanti kita tatap muka terbatas, insya Allah bisa lebih maksimal lagi untuk hasilnya insya Allah. Nah ini beberapa foto yang beberapa tahun yang lalu kita launching. Kemudian Abi Umi target siswa kita lulus dari SDT Muhammadiyah Gunung Karang itu diantaranya yang pertama tadi hafal 5 juz dengan program One Day One Color-nya. Selanjutnya bisa baca Al-Quran. Nah, ini program kita, jadi saat ini kita berproses untuk anak-anak belajar tahsin dan harapannya nanti lulus dari sekolah kita bisa baca Al-Quran. Selanjutnya adalah hafal doa harian yang saat ini Bimi sudah pahami bahwa anak-anak kita sudah mulai menghafal doa-doa harian yang insya Allah nanti bisa bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari untuk bisa berdoa dengan doa-doa yang memang sudah kami ajarkan. Selanjutnya hafal hadis pilihan. Saat ini juga sudah mulai menghafal hadis-hadis pilihan dan insya Allah juga bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian. Kemudian bahasa Arab kita juga mulai kelas 1 kemarin sudah mulai menghafal ya, sudah belajar tentang beberapa kosakata dalam bahasa Arab. Insya Allah ini semoga nanti bisa menambah wawasan anak-anak, utamanya nanti walaupun sudah di SMP, insya Allah nanti bisa akan lebih baik lagi untuk digunakan. Kemudian yang keenam, selanjutnya adalah kosakata bahasa Inggris. Kita juga sudah mengajarkan kosakata dalam bahasa Inggris yang diharapkan nanti lulus sudah banyak vocabulary yang didapat oleh anak-anak. Selanjutnya, menutup aurat. Nah ini yang terpenting juga, Bi Umi. Kita melaksanakan pembiasaan-pembiasaan dan pemantauan siswa untuk selalu menutup aurat di lingkungan masyarakat. Jadi ini Abi Umi, walaupun saat ini Ananda sekalian yang putri yang putra masih kelas 2, tapi kami berharap Abi Umi juga bisa membantu membiasakan Ananda untuk menutup aurat ketika keluar. Misalkan yang laki-laki ketika bermain keluar, kita usahakan untuk memakai celana panjang atau celana yang memang di bawah lutut. Kemudian untuk yang perempuan, pakaiannya tetap syar'i dan memakai jilbabnya, gitu ya. Karena ini targetan kita yang kita harapkan nanti lulus dari sekolah kita sudah terbiasa. Abi Umi, kegiatan pemantauan ini juga masih kami laksanakan, utamanya ini dikoordinasi oleh Pak Ramlan selaku wakil bidang kesiswaan. Alhamdulillah beliau juga masih memantau beberapa alumni kita yang kita punya grup khusus. Jadi ketika ada laporan dari anak-anak ataupun orang tua siswa ternyata ada Ananda yang ternyata susah untuk berjilbab atau keluar ternyata tidak mau pakai hijab, biasanya kami berusaha untuk bisa menjaga itu juga. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya ini karena sepenuhnya ada di tangan Abi Umi semua gitu. Jadi jangan sampai nanti membelikan pakaian yang kurang pas, apalagi nanti dipakai untuk kondangan dan segala macam. Ini banyak kejadian, ternyata ada juga orang tua yang ketika kondangan ketemu saya, ternyata ada yang Anandanya tidak dipakaikan jilbab. Jadi ini harapan kami Abi Umi bisa menjaga hal-hal yang sedemikian. Kemudian kami juga pernah ada murid kita yang menjadi artis ya, menjadi artis di Jakarta, tapi ternyata kegiatan filmnya itu Ananda tidak memakai jilbab. Jadi pernah kita panggil dan kita diskusikan bagaimana solusi terbaiknya. Jadi
walaupun dari masih kelas 2, hal-hal seperti ini perlu kita jaga bersama. Insya Allah nanti untuk kebaikan Abi Umi semua. Selanjutnya adalah wudhu dan sholat. Jadi kami mengajarkan bagaimana cara wudhu dan sholat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi Abi Umi kalau selama ini sudah naik kelas 2, selama kelas 1 kita sudah mulai ajarkan bagaimana wudhu dan sholat. Harapannya nanti di kelas 2 juga tetap akan kita ulang-ulang sehingga nanti lulus dari SD sudah bisa wudhu dengan baik, sholat dengan baik sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah sholat berjamaah. Ini yang kami usahakan untuk ananda sekalian, khususnya yang putra, bisa sholat berjamaah di masjid. Kemudian untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktu sebagai yang putri, yang laki-laki tepat waktu dan berjamaah. Kemudian bisa melakukan ibadah-ibadah sholat sunnah yang lain seperti sholat duha. Itu diantaranya. Kemudian yang terakhir adalah kita mengembangkan minat bakat siswa kita. Alhamdulillah lulusan kita ada juga yang sudah menjadi penulis karena beliau Ananda ini termasuk yang berbakat dalam bidang nulis. Nah, nanti insya Allah kita akan proyeksikan kembali minat dan bakat yang ada di anak-anak sehingga nanti coba kita salurkan. Sehingga nanti setelah dari SD, ya insya Allah di SMP juga bisa berkarya insya Allah. Selanjutnya Abi Umi ini program kita ya bakat siswa tadi yang saya sampaikan ekstrakurikuler, namun memang saat ini memang belum. Insya Allah nanti kita akan melakukan secara daring khusus untuk beberapa kategori keterampilan. Insya Allah nanti akan kita laksanakan di tahun ini. Selanjutnya ini beberapa prestasi siswa kita di beberapa tahun yang lalu, baik di tingkat kecamatan, kota, kemudian di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan terakhir, alhamdulillah siswa kita juga ini ada Ananda Sultan M. Syauqi Al-Madani. Beliau menjadi peserta Hafiz Indonesia RCTI tahun 2021. Alhamdulillah, terakhir beliau mengikuti kegiatan ini sudah hafiz 12 juz. Dan terakhir sudah ngobrol dengan saya di kantor, terakhir sudah hafiz 15 juz, alhamdulillah. Kita doakan semoga Ananda nanti bisa dimudahkan Allah untuk menghafal Al-Quran dan bisa menjadi Ahlul Quran. Begitu juga dengan Anda kita yang di kelas 2, semoga bisa termotivasi, bisa menjadi hafiz dan hafizahnya Abi Umi semua. Selanjutnya, ini prestasi guru kita juga. Alhamdulillah, beberapa guru kita juga sudah mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Di antaranya ada Bu Wiwin Alwiningsih. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, guru kelas 6, dan pernah mengikuti lomba kepenulisan dan menjadi juara di tingkat nasional. Kemudian ada Pak Ramlan bersama Bu Wiwin juga dan Ibu Naila pernah menjuarai lomba PTK, penelitian tindakan kelas di tingkat nasional. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu kebanggaan kita, guru kita juga memiliki prestasi-prestasi di tingkat nasional. Dan alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat ini juga kami akan meluncing buku karya guru. Kalau tidak salah, kalau awalnya kemarin hanya 12, tapi informasi terakhir bisa insya Allah sampai 19 kalau tidak salah. Ada 19 buku karya dari guru-guru SD Muhammadiyah sekarang yang akan kami launching. Semoga mohon doanya bisa segera kami launching. Ini karena lagi sedang proses cetak. Dan insya Allah nanti kegiatan launchingnya akan kami laksanakan menyesuaikan semoga kondisinya sudah memungkinkan. Kita yang pertama di pekan ini tanggal 12 sampai 17 Juli ini adalah orientasi orang tua siswa. Kami jadwalkan hari Senin kemarin itu khusus kelas 1, hari ini kelas 2, besok kelas 3 dan seterusnya. Dan di masa orientasi orang tua siswa ini berbarengan dengan proses memasukkan grup kelas. Jadi proses 1 minggu ini adalah proses Abi Umi mendapatkan link kelas barunya di kelas 2 ya. Di kelas 2. Dan sebagaimana beberapa waktu lalu mendapatkan link, caranya adalah Abi Umi bagi yang sudah menyelesaikan administrasi daftar ulangnya, silahkan bisa buktinya dikirimkan ke Bu Lydia dan Ibu atau Bapak Ibu Guru wali kelas yang lama di kelas 1 ya. Nanti insya Allah akan dijapri linknya karena kelas kita berbeda tidak sama seperti yang lalu.
kelas yang sama, tapi kita sudah mix, kita sudah campur dengan kelas yang lain sehingga nanti ada pengalaman belajar yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Dan Abi Umi jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir ketika ternyata saat ini belum dapat kelas, jangan khawatir karena proses kita masih panjang. Proses kita masih panjang, jadi apalagi saya masih PPK ya, masih PPK, mungkin Abi Umi agak sulit kendala-kendala lain. Silahkan nanti bisa dikomunikasikan dengan bendahara sekolah. Kalau ternyata memang belum memungkinkan, jika memungkinkan mohon dibantu kami bisa menyelesaikan. Tetapi ketika memang belum, silahkan kepada Ibu Lia. Nanti insya Allah tetap akan kami bantu. Semalam dapat WA dari kepala sekolah, kayaknya saya jadi takut gitu. Mohon maaf Abi dan Umi, ini Pak Andre kehilangan sinyal, kita tunggu sebentar. Ada kehilangan sinyal, kita tunggu untuk koneksi lagi. Sudah ada Pak. Mohon izin Pak Supri bisa share screen. Mohon maaf Abi Umi ada kendala teknis. Udah. Ya mohon maaf Abi Umi ada gangguan sedikit. Supaya suara kita didengar, ketemu. Dan suara kita didengar. Ayo udah kok. Dari dia orang yang batu kerja kedenger. Bentar. Nah, udah. Harus suara ayah batu kedenger kok. Saya ganti sinyal dulu. Oke. Oke, udah masuk ya, Pak? Udah ya, oke. Mohon maaf, Pak Biumi, ada kendala. Ini karena sinyalnya sepertinya lagi di PPKM juga.
Jadi hanya ada gangguan. Ya, Abi Umi tadi saya sampaikan, mohon maaf. Sampai mana tadi ya? Sampai masalah pembagian kelas ya, Abi Umi ya. Jadi di tanggal minggu ini kita berbagi kelas. Nanti bagi yang sudah melakukan administrasi, silakan bisa komunikasi dengan Bu Lydia, dan kepada wali kelas yang lama, insya Allah nanti akan diberikan link kelas yang baru, karena kelas 1 yang lama kemarin sudah kita mix campur dengan yang lain untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Kemudian jika memang ternyata ada yang belum bisa menyelesaikan administrasi dikarenakan memang kondisi sedang saat ini sedang PPKM, belum bisa ke sekolah, belum bisa transfer atau seperti apa, nanti silakan bisa dikomunikasikan dengan Ibu Lydia. Selanjutnya di minggu depan itu tanggal 19 sampai 23 Juli itu kita libur Idul Adha. Jadi tanggal 20 insya Allah kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Dilanjutkan setelahnya Hari Tasyrik, kita libur juga Hari Tasyrik. Di sekolah kita libur Hari Tasyrik. Selanjutnya di tanggal 26 sampai 30 Juli itu kita baru mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk kegiatan yang tanggal 26 itu baru difokuskan untuk kegiatan siswa. Jadi untuk pekan pertama ini khusus untuk orang tua, sekaligus nanti pembagian kelas. Minggu depannya libur, dan minggu tanggal 26 hingga tanggal 30 itu baru MPLS siswa. Nah, nanti di situ di hari pertama MPLS siswa, insya Allah hari pertama nanti kegiatannya adalah belajar bersama kepala sekolah. Jadi nanti untuk kelas 1, 2, 3 nanti belajar bersama dari jam 8, insya Allah. Halo. Aman? Aman ya, Pak? Oke. Oke, itu Abi Umi untuk kegiatan kita di awal untuk 3 pekan ke depan untuk MPLS siswa di tanggal 26, 30. Untuk di tanggal 27 dan seterusnya nanti MPLS khusus bersama wali kelas masing-masing. Insya Allah nanti untuk hari pertama insya Allah nanti bersama kepala sekolah, belajar bersama kepala sekolah. Abi Umi untuk pembelajaran kita yang pertama untuk inovasi kurikulum yang kita laksanakan. Yang pertama adalah materi esensial, jadi kita akan fokuskan pembelajaran dengan materi-materi yang esensial. Tapi kalau untuk di kelas 1 yang lalu kita fokus untuk Calistung, tapi kalau untuk di kelas 2 ini kita sudah mulai belajar dengan materi-materi yang lainnya. Kita sudah belajar tematik. Kemudian terkait buku, mohon maaf untuk buku saat ini belum bisa kami bagikan karena memang sedang proses. Dari beberapa penerbit masih ada yang belum mengirimkan hingga saat ini. Jadi insya Allah nanti kami akan berikan kepada Abi Umi untuk buku. Nah, untuk buku ini sendiri nanti Abi Umi kita sifatnya fleksibel. Ketika Abi Umi punya keluarga, saudara yang memang ternyata bukunya sama, Abi Umi boleh pakai buku yang lama juga boleh gitu. Jadi kita tidak memaksa, kami hanya memberikan fasilitas untuk Abi Umi ketika dibutuhkan, ya silahkan bisa digunakan. Insya Allah bukunya dapat membantu Abi Umi membantu belajar di rumah. Kemudian kegiatan life skill, insya Allah nanti setiap hari Jumat kita akan mengadakan kegiatan life skill. Jadi tidak hanya belajar full, tapi kita akan melaksanakan kegiatan life skill di hari Jumat. Untuk kegiatan life skill diantaranya adalah nanti Ananda kita minta salah satunya adalah melipat pakaian, kemudian misalkan membersihkan tempat tidur, kemudian yang lainnya gitu ya, Bim. Jadi life skill yang diharapkan nanti Ananda juga bisa melakukan itu. Gitu. Nanti Abi Umi juga bisa request gitu ya, bisa request kira-kira life skill apa yang dibutuhkan nih, terutama buat Ananda di rumah. Jadi insya Allah bisa kita programkan.
Kemudian seperti biasa juga masih kita praktek ibadah, kita fokuskan untuk anak-anak bisa melaksanakan praktek ibadah sesuai dengan tuntunan. Selanjutnya majelis pagi. Di pagi hari nanti akan di-embed di Rubel Munya video tausiah, motivasi ataupun kisah di awal pagi nanti akan disiapkan oleh guru-guru kita untuk nanti menyemangati dan juga menginspirasi untuk anak-anak bisa mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, golden habits, sehingga nanti Ananda juga bisa nilai-nilai akhlak kita, kemudian praktek-prakteknya dalam kehidupan sehari-hari bisa dilaksanakan. Kemudian literasi menulis, kita programkan untuk Ananda bisa belajar menulis. Kita lanjutkan seperti yang di program kelas 1. Kita juga belajar menulis, bagaimana Ananda bisa belajar menulis dengan baik dan juga rapi. Ini salah satu program kita juga. Selanjutnya Gentaku, gerakan cinta Al-Quran, murojaah hafalan Al-Quran. Jadi ketika kemarin sudah kelas 1 sudah hafal beberapa surat, nanti Gentaku ini, gerakan cinta Al-Quran ini adalah nanti biasanya sudah ada dibuatkan grup khusus untuk Ananda sekalian. Nanti akan diberikan list nama yang sudah setoran hafalan ataupun yang sudah murojaah gitu. Sehingga nanti ini bisa memberikan motivasi buat Ananda sekalian ketika teman-temannya sudah murojaah, teman-temannya sudah setoran hafalan, sehingga nanti anak-anak bisa termotivasi. Ayo yang lain yang belum bisa semangat lagi. Dan insya Allah juga nanti kita akan siapkan poin prestasi ataupun bintang prestasi yang nanti akan disampaikan saat kontrak belajar oleh guru kelas masing-masing. Jadi misalkan nanti Ananda yang sudah murojaah ataupun sudah hafalan akan mendapatkan poin 1 misalkan. Nanti ketika 5 poin atau 10 poin nanti akan berubah menjadi bintang prestasi. Nah, bintang prestasi ini nanti akan dikumpulkan ketika memenuhi beberapa persyaratan. Nanti bintang ini bisa ditukarkan ke sekolah dengan hadiah yang akan disiapkan di sekolah. Jadi insya Allah ini bisa memberikan semangat juga buat anak-anak kita untuk belajar dengan baik, menghafal juga dengan baik, lebih semangat lagi. Insya Allah ini salah satu program yang sudah kita rancang. Kemudian majelis orang tua, program kajian parenting dan diskusi bersama orang tua seperti saat ini, semoga nanti bisa dimungkinkan, bisa dijalankan 1 bulan sekali. Harusnya di tahun yang lalu juga bisa melaksanakan, tapi memang karena kondisi memang yang belum memungkinkan, semoga di tahun ini bisa kita laksanakan kegiatan pertemuan orang tua siswa. Selanjutnya strategi atau media belajar yang kita gunakan seperti biasa nanti di akhir pekan untuk menghadapi kegiatan pembelajaran di pekan selanjutnya, Abi Umi akan mendapatkan program pekanan, di mana program pekanan ini adalah pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 pekan ke depan, sehingga nanti Abi Umi sudah bisa melihat targetan-targetan di pekan ini adalah ini, seperti itu. Insya Allah nanti akan dibuat oleh wali kelas untuk disampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 pekan ke depan. Kemudian Rubelmu kita masih menggunakan Rumah Belajar Muhammadiyah sebagai pusat pembelajaran kita di sdtmu.rubelmu.id. Abi Umi juga untuk passwordnya insya Allah masih sama seperti yang lalu. Untuk Abi Umi bisa akses, tidak ada perubahan. Saat ini sedang proses penyelesaian rumah khusus yang baru untuk kelasnya. Jadi nanti Abi Umi di pekan ini juga bisa coba-coba dulu, masukkan akunnya lagi, sudah masuk di kelas yang sesuai atau belum. Nanti bisa dikondisikan, siapa tahu dari tim kita ada salah masuk, misalkan harusnya Imam Hanafi, ternyata masuknya Imam Hambali, seperti itu. Jadi nanti bisa sambil dibantu cek untuk di rumah belajarnya. Kemudian video call, kegiatan ini nanti yang akan menjadi mayoritas juga yang akan kita laksanakan. Ingat, ketika Ananda sekalian belajar dengan secara daring, dengan tatap muka seperti hari ini, saya lihat antusiasnya luar biasa nih anak-anak yang tadi jadwalnya orang tua, tapi anak-anak sudah pada pakai seragam, ini luar biasa, ini kompak, ini menandakan rindunya anak-anak ke sekolah. Gitu. Nanti saya bisa menggunakan Google Meet, kemudian Zoom Meeting, atau video call via WhatsApp. Video call via WhatsApp. Jadi nanti ada beberapa.
kelompok ataupun beberapa Ananda yang nanti bisa melakukan video call. Call via WA, menelpon siswa untuk melakukan evaluasi dan memantau perkembangan belajar di rumah. Insya Allah ini juga akan dilaksanakan oleh guru-guru kita. Paling tidak menanyakan kabar Ananda, kemudian memotivasi dan memberikan semangat untuk anak-anak sekalian untuk bisa belajar di rumah. Kemudian untuk pengumpulan tugas, kalau yang ini nanti akan disesuaikan. Kalau di kelas 1 yang lalu ada beberapa orang tua siswa kita yang meminta adanya lembar kerja atau buku yang dinilai seperti itu. Untuk tahun ini nanti kita akan sesuaikan apakah masih perlu seperti itu. Dilihat dari kondisi pandemi nanti gitu. Ketika memang ternyata sangat riskan untuk melakukan hal ini, kita akan tunda dulu gitu. Nanti menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Kemudian tips pembelajaran di rumah buat Abi Umi semua. Yang pertama adalah buat kesepakatan. Abi Umi sebaiknya juga membuat kesepakatan belajar. Selain sekolah sudah membuat kesepakatan belajar bersama anak Anda, Abi Umi juga membuat kesepakatan belajar di rumah gitu. Kapan waktu belajarnya, kemudian tempatnya di mana, kemudian hal yang mendukung untuk belajar itu apa saja, yang menghambat belajar itu apa saja. Misalkan anak-anak saat ini sudah mulai kecanduan gadget gitu, bagaimana caranya untuk tidak main gadget, atau bermain gadget boleh tapi di waktu-waktu khusus dengan durasi yang khusus dan dengan ketentuan sudah melaksanakan tugas atau melaksanakan belajar yang diprogramkan oleh sekolah. Jadi ini yang terpenting gitu, karena kami tidak bisa langsung terjun ke lapangan, sehingga Abi Umi yang punya peran yang sangat luar biasa nih. Saya terima kasih banyak sudah 1 tahun ini Abi Umi mendampingi Ananda sekalian untuk belajar. Saya yakin Abi Umi merasakan sesuatu yang luar biasa, belajar menjadi guru di rumah, dan itu juga yang kami alami di sekolah juga, dengan gaya pembelajaran yang baru, kami juga banyak belajar dan luar biasa gitu ya, luar biasa. Insya Allah semoga ini jadi keberkahan buat Abi Umi semua, insya Allah. Selanjutnya, ini yang terpenting Abi Umi komunikasi dengan guru ini adalah satu hal yang sangat luar biasa ketika Abi Umi mengalami permasalahan dan kita carikan solusi yang terbaik. Ketika Ananda ternyata malas belajar atau tidak mau menghafal, Abi Umi bisa WA ke gurunya. Nanti gurunya akan usahakan untuk bisa telepon untuk menanyakan kabar dan memberikan motivasi buat anak-anaknya. Jadi ini yang terpenting Abi Umi ya. Dan hati-hati dengan masalah komunikasi ini. Terkadang kita bahasa kita di WA, mohon maaf Abi Umi kalau misalkan guru kami selama 1 tahun yang lalu, ketika komunikasi sebenarnya biasa saja gitu ya, tapi ternyata karena namanya bahasa WA, terkadang yang kita tangkap itu berbeda gitu. Maksud gurunya seperti ini, kemudian ternyata orang tua menanggapi yang lain, ataupun kebalikannya, guru-guru mendapatkan WA dari orang tua, padahal maksudnya orang tua adalah seperti ini, ternyata gurunya juga salah paham. Ini komunikasi kita harus tetap jaga, kita jalin, insya Allah nanti bisa dapat hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu, sabar dan teladan. Ini kami berharap Abi Umi juga bisa sabar dalam mengajarkan anak-anak dan menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak di rumah juga. Ketika Ananda belajar, bagaimana sikap orang tua di rumah ketika Ananda belajar, apakah boleh anaknya belajar, kitanya main handphone, ataukah ketika belajar Abi Uminya nonton TV gitu ya. Ini butuh kesabaran dan juga keteladanan dari Abi Umi semua. Insya Allah nanti semoga bisa kita perbaiki bersama. Abi Umi untuk dukungan orang tua ada 3 hal. Abi Umi yang pertama adalah percaya. Kami berharap Abi Umi percaya kepada kami. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Ananda sekalian, dan kepercayaan ini yang kami sangat butuhkan dari Abi Umi semua. Jika Abi Umi tidak percaya, maka ya semua hal yang kita berikan tidak akan baik dan hanya sia-sia saja. Kemudian pedulinya Abi Umi juga kami sangat
butuhkan kepedulian Abi Umi kepada kami. Dukungan Abi Umi juga kami sangat perlukan untuk proses pembelajaran. Bentuk dukungan orang tua, sekolah, diantaranya adalah bisa aktif dalam kegiatan sekolah, seperti hari ini Abi Umi bisa menyempatkan di tengah kesibukan Abi Umi semua. Kemudian disiplin administrasi, disiplin lalu lintas kalaupun misalkan hadir ke sekolahan, kemudian ketika sekolah berhijab, kemudian tidak merokok di lingkungan sekolah, itu juga bagian dukungan dari Abi Umi semua. Kemudian bentuk dukungan orang tua, antar jemput tepat waktu ini kalau misalkan tatap muka, kalaupun saat ini berarti Abi Umi bisa menyesuaikan jadwal yang sudah disiapkan untuk bisa hadir dalam Zoom meeting, video call, ataupun tugas-tugas yang lainnya. Kemudian komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan siswa, dengan guru. Kemudian ini juga penting mengambil rapot tanpa berwakil. Semoga kemarin kelas 1 yang naik kelas 2 mengambil rapotnya bukan diwakilkan gitu ya, karena akan beda sekali ketika Abi Umi mengambil rapot sendiri dengan orang lain yang mengambil rapot. Kemudian kritik saran yang membangun buat kami, dan yang terakhir adalah doa. Ini hal yang terpenting juga Abi Umi. Kami sangat berharap sekali Abi Umi di sela-sela sholat Abi Umi semua bisa mendoakan kami semua, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, rezeki yang banyak, kemudian segala diberikan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kami juga. Amin. Kami juga mendoakan Abi Umi semua, insya Allah. Ini secara singkat saja, Abi Umi, bentuk dukungan Abi Umi di rumah yang pertama adalah menumbuhkan budi pekerti. Jadi seperti Ustaz Romo kemarin sudah menyampaikan juga dosennya hari ini tadi saya ini ya. Sekolahan kita itu bukan sekolahan seperti laundry. Ketika Abi Umi mau beri pakaian kotornya, Abi Umi kirimkan ke tukang laundry, kemudian sudah rapi, sudah wangi, dipakai, dikotori lagi, dibalikin lagi gitu. Jadi sekolahan kita bukan seperti laundry. Jadi kita punya tugas yang bersama, tugas bersama antara orang tua dan juga guru bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Jadi ketika kami berharap Anda bisa sholat berjamaah di masjid, ini paling tidak juga bisa menjadi motivasi Abi bisa sholat berjamaah di masjid. Kemudian terbiasa menggunakan hijab, harapannya adalah uminya juga sudah terbiasa juga menggunakan hijab yang syar'i yang baik ketika berpergian. Kemudian menciptakan lingkungan rumah yang aman dan menyenangkan. Abi Umi perlu mengatur jam belajar, waktu nonton, kemudian pola hidup sehat segala macam, dan mohon diluangkan waktu khusus untuk Ananda belajar dengan nyaman. Ketika di rumah sudah belajar, tidak bisa belajar di sekolah secara langsung, kemudian Anda harus belajar di rumah, tapi ketika belajar di rumah, mereka tidak merasa aman. Kenapa? Karena Abi Uminya galak, gitu ya. Abi Uminya marah-marah, kalau Ananda nggak bisa dimarahin. Gitu. Bener itu. Ini juga perlu kerjasama nih Abi Umi. Kita santai saja gitu ya, kita buat belajar kita di rumah, pokoknya aman, nyaman, menyenangkan, dibawa santai gitu ya, dibawa santai, dan terlebih adalah menyenangkan. Kemudian ini yang terakhir, mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak. Ini Abi Umi mohon maaf sekali, kami guru-guru kami di sekolahan, kami sangat larang gitu ya, dilarang untuk melakukan kekerasan kepada anak gitu ya. Untuk marah saja itu, kalau ada yang ketahuan guru yang marah-marahin anak berlebihan, itu akan saya panggil gitu ya, apalagi melakukan tindakan fisik gitu ya. Nah ini juga kami berharap dukungan dari Abi Umi semua, jangan sampai belajar di rumah sampai melakukan kekerasan kepada Ananda. Ini anak-anak Abi Umi semua gitu ya. Jadi jangan sampai melakukan kekerasan. Apalagi, mohon maaf, ketika Abi Umi ternyata ada permasalahan di rumah antara Abi dan Umi, mohon ya tidak di depan anak-anak gitu ya. Tidak di depan anak-anak, via WA saja gitu ya. Kalau Abi Umi lagi berantem, mohon maaf, agar tidak anak-anak juga tidak terganggu belajarnya. Abi Umi kalau mau berantem nanti via WA saja gitu ya. Jadi biar Ananda nanti tidak tidak terganggu juga nanti kondisi psikisnya untuk belajar di rumah.
Terakhir, Abi Umi, terima kasih. Ini pesan saya terakhir. Guru merupakan orang tua bagi siswa di sekolah, dan orang tua adalah guru utama bagi anak di rumah. Jadi Abi Umi, ketika Anda nanti sekolah, ataupun ketika sekarang belajar daring, guru itu menjadi seperti orang tua bagi anak-anak, bagi siswanya. Jadi kami guru-guru menganggap Anda sekalian adalah anak kami, gitu ya. Kami menjadi orang tuanya anak-anak. Gitu. Bagaimana memperlakukan mereka menjadi seperti anak kami sendiri. Sedangkan Abi Umi adalah orang tua yang merupakan adalah guru utama bagi anak-anak di rumah. Jadi mohon juga ketika kami sudah belajar menjadi guru-guru kami belajar menjadi orang tua buat anak-anak Abi Umi semua, kami berharap Abi Umi juga mau belajar menjadi guru yang utama bagi anak-anak di rumah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sementara saya cukupkan sekian. Nun wal qalami wa maysurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andri Satriawan telah menyampaikan orientasi orang tua atau wali murid kelas 2. Mohon Pak Supri di mute semua dulu, Pak. Terima kasih Pak Supri. Bapak dan Ibu, sekarang adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan atau raise hand. Ada? Umi Kenzo. Monggo Umi. Dibuka dulu Mi, mic-nya Mi. Mohon maaf Umi Kenzo. Ya, bentar. Ya, silakan Umi. Iya Pak, kan itu saya tempo hari untuk pembayaran anak saya, SPP sama daftar ulang sudah lunas. Cuman saya lupa Pak untuk minta kwitansinya, dan pihak sekolah juga lupa memberikan kwitansi ke saya gitu. Karena saat itu Bu Lydia nggak ada di sekolah. Jadi untuk anak saya dapat kelasnya, saya nggak bisa motoin gitu loh, maksudnya nggak bisa, nggak ada tanda buktinya. Cuman saya udah konfirmasi ke wali kelasnya masing-masing, anak saya yang kelas 2 dan yang kelas 5. Naik kelas 4 naik kelas 5. Si Kenzo kan dari kelas 1 naik kelas 2. Daftar ulangnya juga sudah Mi ya? Apa Pak? Untuk daftar ulangnya juga sudah Mi ya? Sudah daftar ulang, cuma karena saya nggak ada tanda buktinya aja Pak. Oh iya. Insya Allah nanti hari ini, mohon maaf Mi, yang pertama atas nama siapa Mi? Muhammad Kenzo Chandra dari kelas 1 naik kelas 2. Ya, Muhammad Kenzo Chandra. Ya, dan Aurora Clara Chandra. Aurora Clara Chandra. Clara Chandra. Oke. Ya. Ini kelas berapa Mi ya? 1? Naik dari kelas 4 naik kelas 5. Oh ya Mi, nanti insya Allah hari ini kami bantu, saya minta bantu cek bendahara nanti biar langsung di linknya nanti ya Mi ya. Ya, itu kalau nggak salah Pak, saya pembayarannya itu hari Jumat tanggal 9 Juli. Ya Mi, nanti insya Allah kita cek dan nanti insya Allah Umi akan kami kirimi link grupnya Mi ya. Mohon maaf ya Mi ya. Iya, ya nggak apa-apa Pak. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Umi. Ada lagi yang ingin bertanya tentang sistem pembelajaran kita atau tentang sekolah kita? Monggo, angkat tangan. Assalamualaikum Pak Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bi, sekalian perkenalkan diri. Nama saya Saunan, ayah dari Aisyah Aura Sabila. Ingin bertanya ini masalah tentang pembelajaran PJJ. Sementara di kelas 1, waktu itu
ya anak-anak belum bisa bertatap muka dikarenakan ya kita kena COVID-19 ini. Namun yang perlu saya harapkan, karena anak-anak itu kan psikologis dan karakter mereka berbeda-beda. Ketika ada orang tua yang mengajar memberikan pelajaran, mereka kadang-kadang bermain. Tapi kalau guru langsung, istilah mereka sangat antusias, sehingga mereka disitulah ingin rasa rindu mereka di sekolahan. Harapan saya kalau bisa 1 minggu sekali itu ada ada apa namanya pertemuan tatap muka, tapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Supaya apa? Supaya anak-anak dengan gurunya mungkin kenal, sehingga mereka ingin rindu terhadap pembelajaran. Gitu aja yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, Abi atas pertanyaannya atau usulannya. Monggo Pak Andri langsung ditanggapi. Ya Bi, insya Allah yang pertama, ini karena memang posisi lagi PPKM dan zona kita masih merah. Kemarin saya sudah sempat woro-woro ke orang tua ketika pembayaran bagi rapot. Kemarin banyak yang menanyakan dan saya sudah sangat optimis sekali bahwa ajaran baru ini mau bagaimana keadaannya, insya Allah kita akan tetap buka. Mohon maaf. Jadi untuk tahun ini kemarin ketika bagi raport saya sudah menyampaikan bahwa insya Allah akan melaksanakan tatap muka meskipun itu terbatas. Namun untuk beberapa minggu ini, bahkan mungkin nanti beberapa bulan ke depan saja, kalau targetan saya paling enggak 2 bulan sampai 3 bulan ke depan ya Bi ya. Sementara kita daring dulu. Kalau 3 bulan, kalau saya sih targetan saya paling enggak 3 bulan. Tapi kalau misalkan dalam waktu 1 bulan ke depan, ternyata zona kita tidak merah lagi, ataupun walaupun masih merah, tetapi kegiatan kedinasan ataupun kegiatan di Kota Bandar Lampung sudah mulai ramai. Insya Allah saya akan memberanikan diri nanti untuk bisa melaksanakan tatap muka terbatas. Insya Allah kami akan buat edaran kepada orang tua bagaimana terkait pembelajaran tatap muka terbatas, apakah mau disetujui atau tidak gitu ya. Jadi kita akan memberikan pernyataan kepada Abi ini semua. Untuk yang berkenan untuk tatap muka terbatas nanti kami jadwalkan. Tapi ketika memang tidak berkenan tatap muka terbatas, insya Allah kami juga menghargai itu. Namun ketika yang bersetuju dengan tatap muka terbatas, maka nanti ada perjanjian, ada beberapa persyaratan dan konsekuensi yang perlu kita pikirkan bersama gitu. Mohon maaf, misalkan nanti ada hal-hal yang kita tidak inginkan, maka itu tanggung jawab siapa. Jadi nanti kita akan komunikasikan kepada Abi. Pokoknya bismillah, ketika tatap muka terbatas, protokol kesehatan tetap bisa kita jalankan, insya Allah kita bisa tetap akan melaksanakan, Bi. Insya Allah gitu ya. Tapi untuk dalam waktu dekat, saya menghargai pemerintah dulu ini sementara, karena kalau misalkan dalam waktu dekat saya melakukan tatap muka terbatas, saya khawatir nanti ada yang melaporkan gitu. Ini kalau ada yang melaporkan, nanti kami yang ketempuhan juga gitu. Tapi insya Allah saya ini bismillah lah ya, saya mau menjadi, ya pokoknya saya janji lah gitu. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, jika kondisinya sudah lebih membaik lah dibandingkan yang sekarang, insya Allah kita akan tatap muka terbatas dengan nanti ya Ananda ke sekolah ya tidak pakai seragam. Ada beberapa alternatif kemarin yang sudah kami rancang. Yang pertama, untuk tatap muka terbatas untuk semuanya, untuk kelas 1 sampai kelas 6, di mana nanti untuk sementara hanya seminggu sekali. Itu konsep yang pertama. Seminggu sekali nanti Ananda akan ke sekolahan, dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya seperti itu yang kita jadwalkan. Ada pola kedua yang kita laksanakan, yaitu hanya untuk siswa kelas 1 dan kedua, karena memang kelas 1-2 ini sangat riskan juga untuk kemampuan Ananda dalam membaca khususnya. Jadi memang kita targetkan siswa kelas 1 dan 2 ini bisa
belajar langsung untuk memudahkan Ananda bisa belajar membaca dan juga menghafal. Kemudian pola ketiga yang sudah kita rancang juga, jadi polanya adalah pola seperti TPA gitu, dan mungkin waktunya tidak di pagi hari. Jadi tidak seperti belajar sekolah biasa, jadi kita jadwalkannya di sore hari. Ini beberapa alternatif yang sudah kami rancang untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Nanti mungkin jika sudah memungkinkan waktunya, insya Allah, walaupun dalam waktu dekat ada perubahan yang signifikan, paling tidak warna merahnya sudah berubah, jadi warna orange, kita usahakan bisa tatap muka terbatas. Tapi ini sembunyi-sembunyi, Habibie jangan bilang-bilang gitu ya. Gitu. Jadi kita sembunyi-sembunyi gitu ya untuk kebersamaan dari Habibie semua gitu ya. Jadi kalaupun memang tidak berkenan ya tidak apa. Bagi yang berkenan ya mari kita tatap muka terbatas. Begitu ya Bi ya. Insyaallah mohon doanya lah semoga kita sehat semua dan tidak ada hambatan untuk bisa nanti tatap muka terbatas. Insya Allah. Gitu, terima kasih. Cukup, Abi? Pak Unan cukup? Ya, terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya, Abi dan Umi? Monggo. Kita sampai jam 11, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Umi. Iya, saya wali murid dari Ananda Rayyan kelas 2 Imam Hanafi. Mengusulkan Pak, bagaimana kalau seandainya sesekali itu kita ada Zoom meeting untuk anak-anak itu penjelasan teori, jadi nggak melalui video. Jadi mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya atau kurang jelas, kita jadi lebih memahami Pak. Jadi kalau video itu terkadang orang tua waktunya sedikit atau anak-anak tidak konsentrasi. Tapi kalau Zoom meeting dengan gurunya mungkin anak-anak bisa lebih konsentrasi gitu Pak. Ya Umi, itu saja Mi ya, sarannya Mi ya. Iya, itu aja Pak. Ya. Terima kasih Mi sarannya. Insya Allah untuk di tahun ajaran baru ini sudah kita rancang juga. Jadi untuk rubelmunya insya Allah nanti hanya beberapa saja. Jadi pembelajaran video call-nya ataupun via Zoom ataupun Google Meet-nya nanti bukan hanya untuk tahfiz. Kalau di tahun lalu kita banyak fokuskan hanya guru tahfiz untuk murojaah, untuk talaki hafalan. Tapi untuk tahun ajaran baru ini, insya Allah nanti kita juga akan memperbanyak lagi untuk Zoom meeting yang lainnya untuk pembelajaran umum. Misalkan nanti untuk belajar matematika, gitu. Kemudian untuk belajar bacanya. Nanti insya Allah selama sepekan itu nanti akan banyak gitu, akan banyak kegiatan Zoom meeting ataupun Google Meet yang akan kita laksanakan. Insya Allah Mi, insya Allah itu saran yang bagus dan insya Allah sudah kita rancang juga insya Allah. Satu lagi Pak. Ya, silakan Umi. Ya, saya ya Pak ya. Iya Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali murid dari M. Noval, kelas 2 Imam Syafi'i, dan Alia Nazwa, kelas 4 Abu Hatim yang sekarang naik kelas 5. Begini, memang Zoom meeting itu efektif sekali supaya mereka lebih fokus gitu ya. Tapi permasalahannya, kami yang orang tuanya dua-duanya bekerja, kadang ya butuh waktu untuk karena kalau Zoom meeting tidak didampingi orang tua, saya nggak yakin gitu. Entah apa yang mereka buka, entah apa, pokoknya yang pasti memang butuh pendampingan dari orang tua. Dan kendalanya adalah pada saat kami semua orang tua, ayah dan ibunya bekerja, itu untuk belajar tuh kadang nunggu pulang kerja. Pulang kerja, dan saya rasa kemarin dengan pembelajaran rubelmu kemarin sudah sangat memaklumi lah. Artinya boleh dibuka sore, boleh dikumpul tugasnya malam hari, jadi lebih fleksibel gitu. Harapannya sih ya, kalaupun mau Zoom meeting, saya yakin akan sulit gitu ketemu waktunya, belum lagi nanti masalah sinyal ataupun kuota dan lain-lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa menjalani semua itulah. Intinya begitu, untuk rubelmu kemarin saya sangat sepakat dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, gitu aja. Kalau untuk Zoom meeting
terlalu sering agak keberatan mungkin gitu ya. Ya, gitu aja Pak. Ya, Terima nanti kasih. ya makasih Mi. Jadi insya Allah kita memfasilitasi semuanya gitu ya. Kita berusaha memfasilitasi semuanya. Ketika nanti banyak Zoom meeting, tapi ya tetap ada konten, tetap ada materi, ataupun rekamannya bisa di-embed di Google-mu. Jadi nanti ketika yang tidak bisa hadir di Zoom meeting atau di Google Meet-nya, nanti bisa menyaksikan juga lihat di Google-mu-nya. Gitu. Jadi insya Allah kita fleksibel nih, jadi kita usahakan lah gitu, ketika memang bisa hadir live langsung secara meeting, silahkan. Ketika memang ternyata memang belum memungkinkan, ya nanti bisa diakses melalui Rubelmu. Insya Allah kita berusaha memfasilitasi orang tua gitu ya, gitu. Insya Allah. Makasih. Masih ada Abi dan Umi? Umi Zakia Asyifa, monggo. Saya Bi. Monggo Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin nggak tahu anak orang lain ya, tapi yang saya rasakan di anak saya. Umi Zakia nanti ya. Kenapa? Nah, ini tadi ada dua, ada Umi Zakia sama Umi. Gak apa-apa, Umi Zakia nanti ya Umi ya. Oh ya, maaf. Saya dulu, maaf ya Mi. Ya nggak apa-apa Umi dulu. Saya ibunda dari Destino Maulana. Jadi saya begini Abi, kemarin ini anak saya ini mungkin termasuk yang agak susah belajarnya. Jadi hafalannya itu saya susah sekali menyuruhnya hafalan. Jadi gimana kalau ke depan ini bisa tidak dibantu sama guru tahfidz terutama bagaimana mungkin kalau bisa bertemu langsung atau mengajarkan di mana saja saya nggak keberatan. Mungkin kalau gurunya sendiri yang langsung mengajarkan, mungkin mereka itu lebih cepat bisa dibandingkan saya yang ngajarin. Saya udah merotal juga, kayaknya nggak mempan juga. Mungkin termasuk anak saya yang agak susah. Jadi saya mohon bantuannya, gimana caranya, terutama untuk hafalan-hafalan itu untuk dibantu lah. Kemudian yang untuk Zoom Meet juga, ini kemarin itu berapa kali Zoom Meet itu karena anak-anaknya rebutan menjawab rebutan ini kayaknya menurut saya kurang ini mungkin guru-gurunya dicari cara agar anak-anak itu dalam menjawab soal ataupun gurunya memberikan pertanyaan, anak-anaknya menjawab itu di absen saja. Jadi tidak usah ayo siapa, jadinya ya namanya Zoom kan rame-rame. Ini malah berisik. Jadinya menurut saya nggak jelas gitu. Akhirnya anak saya yang saya mi akhirnya dia diem aja lama-lama. Jadi mungkin secara metode pengajaran di Zoom Meet mungkin mudah-mudahan bisa lebih baik. Saja Abi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Andri. Ya, terima kasih Mi nanti untuk murojaah ya untuk hafalannya. Ya, insya Allah kita coba berbagai cara ya. Ini kalau Umi tadi bilang termasuk yang anandanya agak susah dalam hafalan, ini anak saya juga termasuk yang susah gitu ya. Ini kemarin beliau ananda saya belajar dengan Pak Ramlan gitu. Pak Ramlan tahu banget gitu gimana kemampuan anak saya di kelasnya gitu, termasuk yang suka di paling bawah gitu. Paling bawah kalau paling setoran hafalan gitu ataupun suka ketinggalan juga gitu. Jadi ya saya merasakan apa yang dirasakan Umi juga gitu. Saya coba berbagai macam cara gitu. Dan kemarin sih sempat alhamdulillah menemukan satu trik gitu. Satu triknya intinya sih bagaimana membuat Ananda bisa nyaman kemudian mau menghafal. Ya dengan berbagai macam ada konsekuensi, ada reward lah gitu yang diberikan. Tapi lebih ke menyenangkan gitu. Apa yang sangat disenangkan oleh Ananda itu menjadi bagian dari hadiah kita ketika Ananda melaksanakan tugas-tugas dari gurunya, terutama ketika menghafal gitu. Tapi insya Allah ya nanti ya, insya Allah pokoknya saya akan mengusahakan semaksimal mungkin ketika nanti posisi sudah bisa langsung tatap muka terbatas, kita tatap muka terbatas. Kalau misalkan mau ke rumah-rumah itu visit agak berat. Kemudian kalau mau
ada di rumah-rumah, takut di masyarakat gitu. Tapi kita akan fokuskan untuk di sekolah. Tapi insya Allah dalam waktu ke depan ya, insya Allah semoga tadi udah ada penjelasan di saya jika sudah memang memungkinkan gitu. Walaupun masih merah, ketika Abi Umi mau tetap tatap muka terbatas, anak-anak sehat, guru-guru sehat, insya Allah kita tatap muka terbatas. Ya. Oke. Untuk pembelajaran di Zoom meeting tadi nanti saya akan berikan arahan lagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru ini, khususnya guru-guru yang sudah hadir. Ya. Jadi harus mengatur bagaimana caranya anak-anak bisa lebih tertib lagi dalam pembelajaran di Zoom meeting. Karena Ya, hari Senin depan nanti anak-anak akan belajar bersama saya, nanti saya coba praktekkan. Apakah saya bisa mengendalikan anak-anak belajar di Zoom meeting gitu, nanti saya coba ya. Nanti ya, terima kasih Abi. bisa jadi. Ya, sama-sama Mi. Ya, Umi, sama-sama. Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pembelajaran secara Zoom meeting, Pak, memang kita terkendala untuk yang kedua orang tuanya bekerja. Mungkin untuk pembelajaran secara Zoom meeting bisa ditawarkan kepada orang tua apakah anak-anak akan mengikutinya saat malam hari atau pagi hari. Jadi untuk orang tua yang keduanya bekerja bisa mendampingi saat malam hari. Jadi tidak ada masalah untuk pembelajarannya. Sebab kalau anak-anak tidak diikutkan dalam kegiatan Zoom meeting, mereka tidak bisa bertatap muka dengan guru dan dengan teman-temannya yang lain. Sedangkan sekarang kan kita tidak ada sosialisasi pertemuan antara guru dan teman satu kelas. Jadi bisa dibilang kelas 1 sudah bosan belajar di rumah gitu. Untuk pembelajaran yang secara tatap muka, saya sependapat kalau dilakukan tidak setiap hari dan melihat kondisi pandemi saat ini. Tapi menurut saya harus ada keterbukaan dari orang tua maupun pihak sekolah jika ada anak-anak yang sakit atau orang tua yang sakit, jangan sampai ikut masuk dalam kelas gitu. Jika memang ada orang tua yang terkonfirmasi atau anaknya yang terkonfirmasi positif dari COVID, lebih baik melakukan pemberitahuan kepada pihak sekolah. Jadi semua anak-anak yang masuk pun akan sehat dan guru yang masuk pun akan sehat. Mungkin itu dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mi masukannya. Insya Allah nanti guru-guru kita akan coba jadwalkan terkait kegiatan Zoom meeting-nya. Apakah bisa 2 kali ataukah bisa sekali bareng-bareng tapi di waktu yang memungkinkan semuanya hadir gitu. Saya yakin Abi Mi memang ada yang bekerja dua-duanya, tidak ada yang mendampingi di rumah, ada yang memang bisa siap kapan saja gitu. Insya Allah nanti akan dikomunikasikan. Insya Allah minggu depan setelah libur Idul Adha nanti ada khusus ketemu dengan guru. Jadi nanti akan disetting kontrak belajarnya seperti apa, belajarnya kapan, sehingga nanti bisa sama-sama bisa lebih baik lagi. Terkait tatap muka terbatas, sebenarnya kata Umi, nanti kita tetap ada prasyarat gitu. Prasyarat, nanti kita buatkan surat edaran, surat pernyataan, dan ketika memang sedang sakit, terutama gurunya juga gitu. Ketika gurunya nanti memang ternyata, pokoknya ada gejala, ya sakit apapun itu, sakit flu saja, ya sudah stop dulu gitu, karena kita nggak tahu ke depannya berakibat apa gitu. Jadi insya Allah kita sama-sama jaga bagaimana pembelajaran bisa berjalan dengan baik walaupun nanti bisa tatap muka terbatas. Ketika nanti tatap muka terbatas, mohon Abi Umi yang mohon bisa sama-sama menjaga, bukan hanya menjaga dari sisi kesehatan, tapi jangan sampai terekspos juga di luar gitu, karena ada kekhawatiran kami juga nanti ketika ketahuan ya kita sanksi atau apa gitu. Bukan berarti kita tidak taat pemerintah, mengingat memang kondisi yang saat ini walau alam ini seperti apa, karena berita di medsos juga sangat kontradiktif. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu, kita nggak jelas gitu. Tapi ya
melihat banyak juga saudara-saudara kita, keluarga kita yang ternyata terkena virus dan juga bahkan ada beberapa juga yang sampai meninggal dunia. Kita wallahu alam lah itu apakah memang karena COVID atau seperti apa, tapi paling tidak kita bisa sama jaga. Terima kasih. Oke, Abi dan Umi cukup? Tidak ada lagi yang raise hand? Satu lagi siapa? Saya Arianto, orang tua dari Arzeni. Sakila kelas 2 Hanafi. Monggo Abi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan agenda kegiatan belajar daring, secanggih apapun teknologinya tentu ada keterbatasan dibanding dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Nah, maksud saya gini, meskipun hanya 1 minggu, 2 atau 3 kali belajar tatap muka, tentu diupayakan dengan kondisi yang memang menjaga protokol kesehatannya gitu. Untuk menghindarkan menjadi kesalahan di sekolah, mungkin kegiatan belajar tatap mukanya bukan dalam kerangka pembelajaran dari sekolah, misalnya dibungkus dengan kegiatan di luar kegiatan sekolah, tapi materinya semua kegiatan sekolah gitu. Nah, ini dibangun inisiatif dari para wali siswa dan gurunya, membangun kesepakatan misalnya tentang jadwal, tentang tempat, tentang materi pembelajaran dan sebagainya. Dibangun kesepakatan antara wali siswa dan pihak guru pengajarnya. Itu yang pertama. Karena bagaimanapun kualitas pembelajaran tatap muka tentu, karena kita ini sudah setahun ya anak-anak sekolah ini. Setahun sekolah itu mereka nggak ngerasain nikmatnya pakai baju seragam gitu. Nggak pernah pakai baju seragam dan sebagainya. Nah, diupayakan seperti itu. Ada kegiatan belajar tatap muka tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk menghindari adanya klaster baru di Bandar Lampung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hanya jadi saya sering memperhatikan istri. Istri itu kan ada grup WA yang isinya itu orang tua siswa dengan wali muridnya ya, dengan guru wali kelasnya gitu. Nah, pengalaman yang lalu seringkali interaksi grup WA itu responsifnya gurunya lambat gitu. Jadi mohon masukan aja ke pihak sekolah supaya grup WA, karena grup WA itu satu-satunya komunikasi yang paling efektif dilakukan dalam kondisi seperti ini. Nah, maksud saya ketika ada wali siswa bertanya di grup WA itu, mohon wali kelasnya atau gurunya yang bersangkutan di dalam grup WA itu bisa responsif secepatnya jawab. Tidak lagi kirim pesan pagi, jawabnya malam atau besok gitu. Jadi supaya proses komunikasinya juga jadi cepat dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abi atas sarannya. Insya Allah kita belajar dari pengalaman yang sudah setahun yang lalu. Ketika ada kekurangan-kekurangan seperti ini alhamdulillah guru-guru pada hadir. Jadi mohon bisa dibantu lebih responsif ya ketika di WA. Dan ketika Abi Umi merasa atau kurangnya pelayanan dari sekolah, apalagi misalkan dari guru, misalkan ini nanti WA atau Pak Jafar, Bu Anggi, satu lagi Bu siapa ya? Bu Dian Arulan gitu. Ketika ternyata responnya agak lambat, silakan laporkan ke saya. Silakan laporkan saya, nanti saya telepon gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman guru sebenarnya tidak bermaksud menunda-nunda gitu ya, tidak menunda-nunda karena mungkin kondisinya, karena belajar daring ini agak sulit juga Abi ya, karena saya bingung gitu mau ngatur jadwalnya guru-guru ini tugasnya jam berapa sih gitu. Kadang pagi ya tetap kerja, siang masih kerja, kadang malam juga masih kerja gitu. Jadi ketika orang tua kontak pas pagi ternyata memang lagi ada kesibukan, atau pas lagi malam hari ternyata malam harinya
mereka juga masih ada kesibukan yang lain, biasanya ya agak kesulitan juga. Jadi insya Allah bisa kita komunikasikan dengan baik. Tapi kalau misalkan ternyata itu menjadi hal yang rutin tiap hari kok begitu, gitu di SMS, di WA, hari ini WA-nya balasnya besok atau lusa, selalu begitu, nanti bisa dilaporkan ya nanti saya yang mengingatkan. Mohon maaf Bi kalau satu tahun kemarin ternyata ada guru-guru kita yang seperti itu. Ya, terima kasih ya Bi masukannya. Nanti insya Allah baik. Cukup Abi. Alhamdulillah. Terima kasih Abi dan Umi serta anak-anak solih dan soleha atas semua waktu dan perhatian antum-antum semua. Kita sama-sama berdoa semoga semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi ini cepat berhenti sehingga kehidupan kita normal seperti sedia kala. Kita tutup Zoom meeting hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami wakili dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, dari guru-guru, mohon maaf jika ada kata-kata kami atau sikap kami yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Nastaghfirullahaladzim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Waalaikumsalam Pak Andri. Terima kasih. Semangat belajar anak-anak. Terima kasih Abi Umi. Apa ya anak-anak yang ada. Terima kasih Lutfi ya. Banyak anak-anak hari ini, Pak. Iya, hari ini semangat ini. Anak-anaknya berseragam lagi nih. Masya Allah, semangat ya, Pak. Jadi kangen, Pak. Terharu. Terima kasih Al-Khalfire, Az-Zahra, Aurelia. Terima kasih. Ini tuh ada alumni kita. Pak, udah selesai belum? Ini ada Ramadan Arif. Ada alumni kita satu nih. Oh iya. Ada Naila. Ada Salsa di sana. Masya Allah, lanjutkan adiknya ya. Salam. Salam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bi. Abi Ramlan, tanya ini Aisyah Aura Sabila ini kelas 2 apa, Bi? Aisyah Aura Sabila. Ya tadinya kelas 1-nya Abu Bakar di sini. Jadi ini udah konfirmasi ke wali kelasnya belum? Belum, nggak tahu, belum tahu ini ibunya yang. Ya, Umi, Abi nanti konfirmasi ke wali kelasnya ya. Oh iya. Wali kelas yang lama. Ya, makasih ya Bia. Terima kasih Aisyah. Ya, sama-sama. Terima kasih Umi Kenzo, Zaki Abdullah, Umi semua ini ya. Oke, saya live ya, Bu Ani. Ya, Pak. Ya, makasih Bu Ani dan Bapak Ibu Dewan Guru. Siap-siap dengan komentar semua dari orang tua. Semangat. Akan diprogramkan yang baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluarnya gimana?
Masih ada suara kan? Nggak pencet aja ya. Masih tuh. Tuh, masih, Riz. Umi klik yang list, Umi.